Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 28922500178, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi perusahaan dagang. Operasi perusahaan dagang. Perusahaan dagang melakukan kegiatan kembali dan menjual barang dagangan daripada menyediakan jasa sebagai sumber pendapatan. Utama mereka perusahaan dagang yang membeli dan menjual kembali secara langsung kepada para pelanggan disebut retail atau retail. Perusahaan dagang yang juga menjual kepada retail menjadi disebut pedagang grosir atau wholesalers. Sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan yang hanya sering disebut sebagai pendapatan. Penjual atau sales revenue atau penjualan perusahaan dagang memiliki dua kategori: beban pokok penjualan dan beban operasi. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus operasi perusahaan dagang biasanya lebih panjang daripada perusahaan jasa. Pembelian, persediaan, dan penjualan akhirnya memperpanjang siklus tersebut. Perhatikan bahwa akun aset ditambahkan untuk perusahaan dagang adalah akun persediaan perusahaan. Melaporkan persediaan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan menyimpan catatan terperinci dari biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Catatan ini secara terus-menerus berkelanjutan menunjukkan persediaan yang harus ada pada setiap barang berdasarkan sistem persediaan perpetual. Perusahaan menentukan beban pokok penjualan setiap terjadi transaksi penjualan. Selanjutnya ada sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Dalam sistem persediaan periodik, perusahaan tidak menyimpan perincian catatan persediaan barang yang ada selama periode berjalan. Sebaliknya, perusahaan menentukan beban pokok penjualan hanya pada saat akhir periode akuntansi, yaitu secara periodik. Pada saat itu, perusahaan menghitung jumlah persediaan fisik untuk menentukan biaya barang yang ada. Untuk menentukan beban pokok penjualan dalam persediaan periodik diperlukan langkah sebagai ada dua. Yang pertama itu tentukan biaya barang yang ada pada awal periode akuntansi. Yang kedua, tambahkan dengan beban pokok pembelian, kurangkan dengan biaya barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada dua metode, yaitu definisi FIFO dan definisi LIFO. Definisi FIFO atau first in first out. Metode FIFO adalah sebuah teknik manajemen aset dalam sebuah perusahaan yang menggunakan metode ini menjual barang dari persediaan tokonya dari lot yang pertama atau tertua terlebih dahulu. Sederhananya, barang yang diletakkan terlebih dahulu di dalam inventaris, maka barang itu terlebih dahulu yang keluar atau dijual. Yang kedua yaitu ada definisi LIFO atau lots in first out. Metode LIFO berarti yang terakhir masuk pertama keluar. Metode ini digunakan untuk menilai atau mengatur jumlah persediaan dalam sebuah perusahaan. Metode ini memiliki prinsip berdasarkan asumsi atau perkiraan bahwa barang yang masuk
terakhir kali akan terjual terlebih dahulu. Jika terjadi inflasi, maka nilai atau jumlah stok barang yang belum terjual akan memiliki nilai yang rendah. Sebaliknya, nilai harga pokok pada inflasi mengalami kenaikan atau akan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode FIFO dan LIFO. Yang pertama, metode yang digunakan. Yang kedua, stok di tangan. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Yang keempat, penilaian inventaris. Yang kelima, inflasi. Yang keenam, deviasi. Di sini ada juga keuntungan metode FIFO. Yang pertama, mudah dipahami dan diterima. Keuntungan dari metode FIFO yang pertama yaitu mudah untuk dipahami dan diterima. Hal ini karena FIFO mengikuti alur alami inventaris barang. Yang kedua, meminimalisir pemborosan. Selain bisa meminimalisir kesalahan, penggunaan metode FIFO juga dapat mengurangi pemborosan. Hal ini karena perusahaan akan menjual barang tertua terlebih dahulu, sehingga biaya yang disebabkan oleh penurunan kualitas produk dapat terhindar. Selanjutnya ada kelemahan metode FIFO. Meskipun metode FIFO memiliki sejumlah kelebihan, metode ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya yaitu metode FIFO dapat membuat jumlah PPH menjadi lebih tinggi. Selain itu, Anda harus berhati-hati dalam mengambil keuntungan. Jangan terlalu sedikit karena Anda akan berada dalam fase yang berbahaya. Kesimpulannya, kedua metode ini memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Biasanya, aplikasi stok barang yang memiliki fitur lengkap sudah dapat diatur ingin menggunakan metode FIFO atau LIFO. Selanjutnya ada, setelah Anda tahu saja apa pengertian dari FIFO dan LIFO, maka akan lebih mudah memahami apa saja perbedaan dari LIFO dan FIFO. Yang pertama, metode yang digunakan. Perbedaan yang paling utama yaitu terletak pada metode penilaiannya, di mana LIFO adalah metode yang mengeluarkan pertama kali lot yang diterima terakhir kali. Sedangkan metode FIFO mengeluarkan terlebih dahulu lot yang sudah diterima terlebih dahulu. Yang kedua itu ada stok di tangan. Perbedaan FIFO, LIFO yang selanjutnya yaitu terletak pada stok yang ada di tangan. Di FIFO, stok di tangan adalah stok yang terbaru, sedangkan di LIFO, stok yang di tangan adalah stok yang terlama. Yang ketiga yaitu ada harga pokok penjualan atau HPP. FIFO dan LIFO juga memiliki perbedaan dalam hal harga pokok penjualannya. Pada metode LIFO, harga pokok penjualannya adalah harga yang menunjukkan harga pasar pada saat ini. Hal ini berbeda dengan metode FIFO, yang mana stok barang yang belum terjual merupakan barang yang memiliki harga pasar saat ini. Hal ini berbeda metode FIFO yang mana stok barang yang belum terjual, maka barang yang memiliki pasar pada saat ini. Yang keempat itu penilaian inventaris. Perbedaan FIFO LIFO selanjutnya yaitu mengenai penilaian inventaris. Dalam metode LIFO, metode ini tidak diizinkan menilai inventaris jika mengikuti aturan dari kerangka pelaporan keuangan internasional. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk FIFO, yang artinya metode FIFO bisa melakukan penilaian terhadap inventaris. Yang kelima ada inflasi. Ketika terjadinya inflasi pada metode LIFO, pajak penghasilan atau PPH menunjukkan jumlah minimum. Sebaliknya, ketika ada kondisi inflasi dalam metode FIFO, PPH menunjukkan jumlah yang tinggi. Yaitu yang keenam ada deviasi. Lalu bagaimana yang terjadi deflasi dalam sebuah perekonomian? Hal ini juga akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Dalam metode LIFO, jumlah dari PPH yang ditunjukkan lebih besar, sedangkan dalam FIFO jumlah PPH akan menjadi lebih berkurang. Saya akan menjelaskan contoh soal pada 2 Agustus 2014
Haryono dan Suyono mendirikan usaha dengan nama PT Makmur. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus adalah sebagai berikut. Pada 2 Agustus, Haryono menginvestasikan uang tunai sebesar 125 juta, peralatan toko sebesar 50 juta, dan peralatan kantor sebesar 25 juta. Sementara itu, Suyono menginvestasikan uang tunai sebesar 80 juta dan kendaraan operasional sebagai 120 juta, harga 120 juta sebagai setoran saham. Jadi saya akan menjelaskan jurnalnya. Yang pertama itu ada di penerimaan kas. Contohnya jurnalnya adalah kas, peralatan toko, peralatan kantor, kendaraan operasional pada modal Haryono dan Suyono. Kasnya didebet sebesar 205 juta dan peralatan toko 50 juta, peralatan kantor 25 juta, kendaraan operasional 120 juta. Modalnya ada di kredit karena dia menginvestasikan uang sebesar 80 juta untuk menginvestasikan akun-akun tersebut. Selanjutnya ada tanggal 3 Agustus dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 30 juta belum termasuk PPN, dicatat sebagai harta. Itu jurnalnya ada di pengeluaran kas. Jurnalnya ada sewa gedung dibayar di muka, di debit sebesar 30 juta dan di kredit 30 juta. Keterangannya dia membayar sewa gedung sebesar 30 juta. Yang tanggal 4 Agustus dibeli perlengkapan toko sebesar 2.500.000 dan perlengkapan kantor sebesar 1.400.000 belum termasuk PPN dan diakui sebagai harta. Jurnal pengeluaran kas. Jurnalnya adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, di debit 2.500.000, 1.400.000 karena dia membeli. Berarti kan kalau membeli kita mendapatkan kas kita keluar. Yang B-nya dibayar iklan di harian suara untuk bulan Agustus sebesar 600.000 belum termasuk PPN. Itu jurnalnya pengeluaran kas. Yang B 4 Agustus adalah beban iklan pada kas karena dia membayar. Kalau membayar itu kita mengeluarkan uang. Jadi beban iklan pada kas, bebannya iklan di debit sebesar 600.000, kasnya di kredit sebesar 600.000 juga. Tanggal 14 Agustus dijual barang dagangan kepada toko ceria sebesar 11.300.000 dengan syarat 2/5 N/14. Jadi yang 14 jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Piutang dagangnya di debit sebesar 11.300.000, penjualannya di kredit sebesar 11.300.000 karena menjual barang dagang secara kredit. Tanggal 16 Agustus dijual barang dagangan secara tunai sebesar 14.950.000. Jadi jurnalnya kas pada penjualan. Kasnya di debit sebesar 4.950.000, penjualannya di kredit sebesar 4.950.000 karena keterangannya menjual barang secara tunai. Tanggal 17 Agustus soalnya diterima tagihan dari toko maju atas penjualan tanggal 10 Agustus, yaitu jurnalnya kas pada piutang dagang. Kasnya di debit sebesar 12.500.000, kreditnya di piutang dagang 12.500.000 karena ia menerima tagihan hasil penjualan dari toko maju. Pada tanggal 18 Agustus dibeli barang dagangan dari PT Indonesia sebesar 20 juta